Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas video soal P3K perawat terbaru sesuai dengan soal-soal atau FR yang muncul di ujian kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membahas videonya dari awal sampai akhir ya. Sekarang kita langsung masuk saja ke soal. 3 liter RL dijadwalkan 12 jam. Faktor tetesan adalah 15 tetes. Infus telah berjalan selama 9 jam. Cairan tersisa adalah 800 ml. Berapakah jumlah tetes per menit diperlukan agar infus habis? A. 56 tetes per menit. B. 60 tetes per menit. C. 67 tetes per menit. D. 70 tetes per menit. Dan opsi E. 73 tetes per menit. Jadi, untuk menjawab soal ini kita harus tahu yang namanya rumus menghitung cairan infus. Jadi soal ini juga keluar ya teman-teman. Tentunya kita sudah harus tahu rumus dalam satuan menit itu adalah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu per menit. Nah di soal ditanya jumlah tetes per menit dilakukan agar infus habis, namun yang diketahui dalam jam. Jadi rumusnya yang kita gunakan adalah kebutuhan cairan dikali faktor tetes per waktu dalam jam dikali 60 menit. Nah, di sini 3 liter dijadwalkan dalam 12 jam. Padahal sudah berjalan 9 jam, berarti 12 dikurang 9, maka didapatkan sisa waktunya 3 jam lagi. Jadi, yang seperti rumusnya tadi, kebutuhan cairannya adalah 800 dikali faktor tetes, 15 tetes, dibagi dengan waktu dalam jam 3 dikali 60. Maka didapatkan 12.000 per 180 sama dengan 66,6. Kita bulatkan menjadi 67 tetes per menit. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C, 67 tetes per menit. Jadi teman-teman harus selalu ingat rumus menghitung cairan infus. Jika ditanya dalam satuan menit, kebutuhan cairannya dikali faktor tetes dibagi dengan waktu dalam menit. Jika ditanya dalam satuan jam, maka kita membuat rumus kebutuhan cairan dikali faktor tetes waktu dalam jam dikali 60 menit. Seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai lupa. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Dr. A meresepkan DS atau dextrose 5% dalam air 2000 ml untuk 24 jam. Berapa mililiter per jamkah yang harus diberikan? A. 71 ml per jam. B. 72 ml per jam. C. 79 ml per jam. D. 83 ml per jam. Dan opsi E 90 ml per jam. Teman-teman sudah tahu jawabannya? Mari kita jawab bersama-sama. Jadi di soal diketahui ada cairan dextrose 5% 2000 ml untuk 24 jam. Yang ditanya berapa mililiter per jam? Gampang sekali ya teman-teman, langsung saja 2000 ml per 24 jam. Didapatkan 83,3 ml per jam, maka dibulatkan menjadi 83 ml per jam. Jawabannya adalah opsi D. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus lihat pertanyaan-pertanyaan yang disajikan di dalam soal. Kalau di dalam soal ini, berapa mililiter per jam yang harus diberikan? Jika ditanya tetesan infus, beda lagi ya teman-teman. Seperti itu. Jadi jika opsi yang ditanya tadi berapa mililiter per jam, tinggal bagikan saja total dari mililiter yang diketahui dalam soal dibagi 24 jam sehingga didapatkan 83 mililiter per jam. Kita masuk ke soal yang ketiga. Saat melakukan kunjungan rumah didapatkan keluarga dengan anak usia toddler dan preschool. Rumah tampak berantakan, keluarga mengatakan selalu sibuk dan rumahnya biasa seperti itu. Manakah saran yang tepat untuk disampaikan kepada keluarga? Opsi A, simpan bahan toksik atau beracun di lemari tertutup. B, beri alat main yang disukai anak sesuai usia. C, ikut sertakan anak dalam merapikan rumah. D, biarkan anak mengeksplorasikan lingkungan. Dan opsi E, ajarkan anak sejak dini untuk menyimpan mainan. Opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah, ya tepat sekali, opsi A, simpan bahan toksik atau beracun di lemari tertutup. Karena apa? Kita lihat di dalam soal, keluarga dengan anak usia toddler. Usia toddler adalah usia antara 1 sampai 4 tahun.
Saat usia ini anak mulai belajar menentukan arah perkembangan dirinya. Jadi fase-fase di mana dia berkembang secara emosional, kemudian meningkatkan kemampuan bersosialisasi, serta kemampuan diri seorang anak di masa-masa yang akan datang. Jadi tahap-tahap di mana dia berkembang ya teman-teman. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah, karena di sini problemnya mengenai rumah yang tampak berantakan. Jadi opsi A yang paling tepat, simpan bahan toksik atau beracun dalam lemari tertutup, karena sifat anak di sini mengeksplorasi, jadi bisa saja nanti mengambil mainan dan jika kita lalai maka akan dapat terminum atau termakan oleh anak usia toddler. Seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi A yang paling tepat. Nah, untuk usia perkembangan anak dan tahapan-tahapannya silakan dipelajari kembali. Karena apa? Karena ini muncul di soal P3K tahun 2023 ini. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus ingat usia toddler itu merupakan usia 1-4 tahun di mana seorang anak itu mulai belajar menentukan arah perkembangan dirinya dan sering mengeksplorasi hal-hal yang ada di sekitarnya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pengkajian keluarga didapatkan bayi laki-laki 11 bulan dengan berat badan 5 kg, susah makan, dalam kartu KMS penimbangan berat badan terakhir pada garis merah. Keluarga menganggap biasa saja. Apakah masalah keperawatan keluarga pada kasus di atas? Opsi A, kurang pengetahuan keluarga tentang perawatan gizi buruk bayi. B, kurangnya komunikasi keluarga dengan tenaga kesehatan. C, ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan bergizi. Opsi D, ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan bayi gizi buruk. Dan E, ketidakmampuan keluarga dalam menentukan sikap. Nah, kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Ini untuk soal komunitas keluarga terutama mengenai bayi dan balita. Jadi, di soal disebutkan bahwa bayi laki-laki ini berusia 11 bulan dengan berat badan 5 kg dan susah makan. Namun dalam kartu KMS-nya, penimbangan berat badan terakhir itu berada pada garis merah. Masalah keperawatan keluarga yang paling tepat pada kasus di atas yaitu opsi A, karena kurang pengetahuan keluarga tentang perawatan gizi buruk bayi. Karena apa? Di soal disebutkan bahwa keluarga menganggap hal itu adalah biasa saja. Berarti keluarga tidak mengerti bahwa anaknya sedang mengalami yang namanya gizi buruk. Karena apa? Dalam kartu KMS, penimbangan berat badan terakhir berada pada garis merah mengindikasikan bahwa terjadi malnutrisi atau gizi buruk pada anak. Jadi gizi buruk itu merupakan suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi, juga dapat disebabkan karena faktor-faktor atau penyakit keturunan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Jadi keluarga kurang pengetahuan mengenai perawatan pada gizi buruk pada bayi tersebut karena menganggap bahwa hal itu adalah biasa saja. Kenapa bukan opsi B, kurangnya komunikasi keluarga dengan tenaga kesehatan? Karena di soal tidak ada disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan keluarga dalam mengakses dari sumber kesehatan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu kata kuncinya untuk yang opsi B. Untuk opsi C, ketidakmampuan keluarga menyediakan makanan bergizi, tidak ada disebutkan di dalam soal bahwa keluarga misalnya memiliki faktor ekonomi yang sulit dan tidak mengetahui bagaimana menyediakan makanan bergizi bagi si anak tersebut. Untuk opsi D, ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan. Di sini bukan ketidakmampuan keluarga dalam memberikan perawatan, melainkan keluarga belum mengetahui, jadi kurangnya pengetahuan tentang perawatan si gizi buruk bayi tersebut. Kemudian ketidakmampuan keluarga dalam menentukan sikap juga bukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu data apa yang paling mendukung dalam soal untuk mendekatkan masalah keperawatan keluarganya. Kita masuk ke soal selanjutnya. Menjaga kerahasiaan dan menghormati pasien merupakan indikator dalam bagian komunikasi terapeutik pada pecandu narkoba yang dimaksudkan pada tahapan A. Manfaat komunikasi terapeutik, B. Tahapan komunikasi terapeutik, C. Proses komunikasi terapeutik, dan D. Prinsip komunikasi terapeutik, serta E. Contoh komunikasi terapeutik. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi D. Prinsip komunikasi terapeutik.
Nah, prinsip dari si komunikasi terapeutik ini meliputi menghormati pasien. Menghormati pasien di sini adalah memandang positif sebagai sesama manusia, kemudian menunjukkan kesungguhan penuh dengan pasien agar pasien ini dapat lepas dari kecanduan narkoba dan menumbuhkan rasa empati. Empati kepada pasien adalah dengan menunjukkan kasih sayang dan kepedulian dari dalam hati. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian menciptakan kepercayaan. Untuk menciptakan kepercayaan ini, maka akan melakukan konseling dan memberikan motivasi terhadap pasien pecandu narkoba dan menjaga kerahasiaan. Nah, di soal disebutkan tadi menjaga kerahasiaan dan menghormati pasien. Jadi merupakan hal yang harus dipenuhi dalam prinsip komunikasi terapeutik. Karena kerahasiaan itu merupakan hak privasi setiap pasien. Seperti itu ya, teman-teman. Ingat selalu ya, teman-teman, prinsip dari komunikasi terapeutik meliputi menghormati pasien, menunjukkan kesungguhan penuh kepada pasien, menumbuhkan rasa empati, menciptakan kepercayaan, serta menjaga kerahasiaan. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pada prinsip menumbuhkan rasa empati kepada pecandu narkoba, empati seperti apa yang harus diberikan? A. Empati dengan ikut merasakan keadaan yang saat ini dihadapi klien. B. Memperlihatkan sikap rasa benci kepada klien. C. Empati kepada pasien adalah kasih sayang dan kepedulian dari dalam hati. D. Menumbuhkan rasa kepercayaan agar klien dapat kooperatif. Dan opsi E. Menunjukkan rasa menyalahkan atas tindakan dari si pasien. Jadi, opsi yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Empati kepada pasien adalah kasih sayang dan kepedulian dari dalam hati. Untuk opsi B sudah otomatis salah ya teman-teman. Tidak ada dalam komunikasi terapeutik itu kita memperlihatkan sikap rasa benci. Kemudian empati dengan merasakan keadaan yang saat ini dihadapi klien juga salah. Menumbuhkan rasa kepercayaan agar klien dapat kooperatif ini benar, namun bukan prinsip menumbuhkan rasa empati ya teman-teman. Karena empati kepada pasien pecandu narkoba adalah dengan kasih sayang dan kepedulian dari dalam hati. Jadi seorang konselor ataupun perawat nanti mampu merasakan kondisi, situasi, dan perasaan yang dihadapi oleh pasien. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi C. Empati kepada pasien adalah kasih sayang dan kepedulian dari dalam hati. Nah, sekian dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Jangan lupa dipelajari videonya dari awal sampai akhir, karena akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan update info terbaru mengenai seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Terima kasih telah menonton dan tetap semangat!